Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surah Luqman, dan merupakan ayat yang terakhir. Ayat sebelumnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, takut kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga mengkhawatirkan satu hari di mana semua manusia tidak bisa menjadi penolong bagi manusia lain, termasuk bapak dan anaknya. Anak tidak bisa membantu ayahnya, orang tuanya, begitupun orang tua tidak bisa membantu anaknya. Diingatkan juga bahwa seluruh janji Allah adalah benar, dan janganlah kita tertipu oleh dunia, tertipu oleh penipu yaitu setan ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat terakhir surat Luqman, yaitu ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan mengenai kiamat hari akhir, dan dialah Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di rahim, dan tidaklah manusia mengetahui apa yang dia lakukan, diusahakan besok, dan tidaklah manusia mengetahui di bumi mana mereka akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meliputi. Di ayat ini lompatan-lompatan besar ya, merupakan penutup di surat Luqman. Lompatan-lompatan yang kadang ada di depan mata kita, kadang jauh ke depan ya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat, supaya manusia waspada. Perkara kiamat perkara gaib, sehingga manusia senantiasa terjaga jangan sampai terjadinya kiamat, terjadinya hari akhir, tak ada yang bisa menunda-nundanya. Dan pada saat apapun manusia bisa terjadi. Makanya ketika Nabi SAW ditanya
masalah kiamat, Nabi hanya menentukan atau menyebutkan tanda-tandanya saja. Waktunya tidak ada yang pernah menyebutkan. Karena itu perkara gaib, Allah yang tahu. Supaya kita waspada terus, karena kiamat ini kan merupakan permulaan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Jadi di sisi Allah lah kiamat, penentuan kita. Wa yunazzilul ghaitha, dan menurunkan hujan. Ya, coba kita perhatikan ya. Ini lompatan-lompatan. Satu ayat ini melompat temanya ke satu titik, ke satu tempat, waktunya berbeda-beda. Allah lah yang menurunkan hujan. Nah, hujan ada, kita yakin. Ya. Ada kekuasaan Allah di situ, bukan cuma ilmu Allah saja, tapi ada kekuasaan Allah di situ. Kalau ilmu Allah memang meliputi segala sesuatu ya. Di situ pun ada kekuasaan, karena Allah yang mengatur sebab-sebab terjadinya hujan secara alami. Allah yang mengatur bagaimana tersedianya air. Ya. Ada di Ada di sungai, ada di lautnya, bahkan manusia pun menguap, pohon pun ada uap air. Allah lah yang menguasai proses ini. Ya. Kalau tadi gaib cerita tentang kiamat, kemudian lompat kepada apa yang kita rasakan sekarang. Ya. Ada hujan. Sekarang nggak hujan berapa lama aja udah mulai saat ya, sudah mulai kering sumur-sumur kita. Jadi betapa kita sangat tergantung dengan satu makhluk saja yang Allah berikan, yaitu hujan. Dan tak bisa kita berbuat apa-apa. Kan ada hujan buatan Pak? Iya ada, tapi itu pun tergantung kondisi alami yang tersedia. Nggak bisa sembarangan ditebarkan garam tertentu ya, pakai pesawat udara, pakai pesawat terbang, sementara situasinya tidak memungkinkan, nggak bisa dibuat juga hujan buatan ya. Ada syarat-syaratnya juga itu ternyata. Kalau hujan buatan bisa ya kita buat, nggak perlu ada kekeringan ya. Walaupun ada, biayanya juga luar biasa besar, mahal, naikin pesawat tahu sendiri. Ketika penyebaran garamnya, jenis garam tertentu itu pun ya, mensyaratkan sudah ada bentuk-bentuk uap airnya di situ. Kalau nggak ada nggak bisa, mau turun pakai apa, airnya nggak ada. Ya. Dia cuma menyatukan aja uap-uap itu. Jadi Allah yang menguasai sebab-sebab turunnya hujan. Kita nggak ada sama sekali pengetahuan. Ya, kita tak ada sama sekali kekuasaan di hal ini. Ya, jadi tadi perkara gaib lompat gimana ke perkara nyata. Itulah Allah menggambarkan kepada kita perkara gaib itu bisa kita rasakan. Sekarang aja kita ngerasakan. Apa contohnya? Hujan ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Gaib lagi ya. Pak kan bisa Pak pakai USG gitu kan, USG 4 dimensi, tapi USG pun nggak bisa terus menerus. Ada keterbatasan. Contoh, USG saja itu hanya bisa melihat secara visual, belum bisa melihat bagaimana berapa mililiter air yang keluar dari rahim ibu menuju perut bayi ya. Berapa mililiter tuh yang keluar dari situ, itu belum terlihat ya. Sampai sekarang belum bisa ya. Karena apa? Di rahim itu setiap detik berubah.
Apa yang berubah? Kebutuhan berubah, sel-selnya berubah, bahkan darah, kemudian daging, tulangnya berubah setiap detik. Ya. Karakteristik ataupun ciri-ciri apa yang ada di rahim itu Allah yang tahu. Ya. Kecenderungannya pun Allah yang tahu. Bahkan ibunya pun gak ngerti. Ya. Wah, Masya Allah. Jadi dilompat lagi nih tadi tentang hujan, sebelumnya tentang pengetahuan kiamat. Lompat lagi apa yang dirasakan langsung oleh manusia. Karena semua kita pernah melalui ini. Ya. Yaitu rahim. Masya Allah. Rahim ini Allah sebutkan ya, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa manusia 40 hari ya, dalam nutfah, 40 hari lagi juga dalam alaqah, 40 hari juga dalam mudghah ya. Ada prosesnya. Pada saat itu ditentukan ajalnya, ditentukan rizkinya, ditentukan apakah dia bahagia atau sengsara. Disebutkan ketika usia 3 bulan ya, kurang lebih 3-4 bulan, 4 bulan baru ditentukan tuh ya. Dan itulah yang kita gaib ya. Kita rasakan tapi gaib ya. Sampai sekarang pun kita nggak tahu gimana rasanya di rahim ya. Manusia itu sombong banget kalau merasa tahu segalanya. Yang kita rasakan saja kita nggak ngerti waktu di rahim itu ngapain. Tapi ibu yang merasakan itu. Ya. Bagaimana kita menendang perut ibu, apalagi kalau lapar mungkin ya. Selamat datang semua. Tetap setia ya. Untuk terus menerus memasukkan kepada kepala kita, pikiran kita, bagaimana kekuasaan Allah. Tadi digambarkan satu masalah kiamat, gaib bagi kita. Yang kedua udah mulai deket nih, apa? Hujan. Yang ketiga yang kita semua rasakan tapi kita nggak ngerti apa? Rahim. Ya. Bagaimana satu persatu fase-fase kelahiran, fase-fase kehamilan itu dijalani oleh kita semua. Kita tahu, nggak ngerti apa-apa nih. Kita cuma mengharapkan kasih sayang dari Allah saja. Ya, lewat tali pusar kita, lewat plasenta kita, lewat ari-ari kita ya, dari ibu. Kan nggak digigit. Fungsi mulut kita nggak bisa pada saat itu. Kalau mulut kita waktu itu diciptakan Allah bisa bergerak, mungkin habis tuh rahim ibu itu. Kita makan karena lapar. Jadi rahim pun gaib. Hanya Allah yang tahu. Ya. Coba bayangkan ya, ini ayat satu tentang kiamat, satu tentang keadaan alam yaitu hujan, satu tentang ilmu biologi lah, IPA lah, tentang keadaan manusia. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa masalah gaib ini mudah bagi Allah. Gampang bagi Allah untuk memberikan tekanan kepada kita, memberikan siksa kepada kita, atau memberikan manfaat, atau memberikan pahala ya, kebaikan. Masih nih lanjut lagi, lompat-lompat masalahnya nih. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidaklah manusia, seorang manusia itu mengetahui apa yang dia usahakan besok. Masya Allah, ini ayat ini begini ya, lompat-lompat. Coba kita perhatikan apa yang bisa kita usahakan besok. Siapa yang tahu? Manusia itu
untuk hal yang ini yang dekat oleh kita aja kita nggak ngerti. Nggak usah besok, detik yang akan datang nih, 1 jam ke depan kita nggak ada yang tahu. Ya. Kita tidak ada yang tahu bagaimana mungkin bekerja, mungkin usaha, mungkin baik atau buruk, ya. Mungkin suasana kehidupan keluarga kita gimana besok kita nggak tahu. Jadi lemah sekali manusia kalau mengandalkan dirinya untuk hal yang mungkin sampai sekarang ilmu pengetahuan nggak pernah bisa itu. Tak pernah bisa ilmu pengetahuan mengetahui apa yang bisa dilakukan manusia sesaat setelah ini. Mau diperkirakan apapun bisa salah. Ya. Bisa nggak? Bisa salah. Ya. Kita keluar dari rumah, kita pikir kita bakal sampai ke tempat usaha kita, belum tentu sampai. Ya. Bisa saja dia mampir kemana gitu, jadi lupa, atau dia terkena naudzubillah celaka misalnya. Jadi tak satu pun manusia yang mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Ya. Gak ada. Maza taksibu goda, tidak ada yang bisa mengetahui usaha apa yang dia lakukan besok. Ya. Jadi kelihatan sekali betapa lemahnya manusia. Ya. Kita cuma merencanakan, Allah yang tahu. Kita besok mau kesini, ke situ. Ya. Mau usaha ini, mau usaha itu, belum tahu kita. Bisa saja untung, bisa saja rugi, ya. Bisa saja tetap sehat kita besok, bisa saja kita sakit besok, bisa saja banyak teman kita besok, bisa saja kita dimusuhi banyak orang besok, bisa saja anak kita berbakti pada kita besok, bisa saja anak kita malah ada satu hal yang membuat dia jadi jelek, bisa. Ya. Bisa saja kita punya harta besok, bisa saja kita ditagih utang kita besok sampai habis harta kita. Ya. Jadi banyak nih sesuatu yang kita usahakan besok nggak ngerti kita, bisa apa enggak besok itu. Ya, betapa lemah manusia itu. Ini kekuasaan lompat-lompat ya ayatnya ya. Ayat kiamat, ayat tentang hujan, ayat tentang rahim, ayat tentang sesuatu yang kita nggak ngerti besok tuh. Betapa lemahnya manusia dan betapa bodohnya, betapa kelirunya manusia ketika dia tidak bersandar pada Allah. Dia sandarkan pada manusia, dia sandarkan pada makhluk. Padahal untuk besok saja Allah yang tahu. Ya. Tambah lagi nih, ini ayat terakhir surat Luqman ini mengaduk-aduk perasaan. Ya. Perasaan kita diumbuk-umbuk. Nanti kiamat, nanti tentang hujan. Ya Allah, bagaimana hujan membasahi gini-gini, mengalirkan semua dan sebagainya. Kemudian habis itu tentang rahim. Ibu-ibu merasakan banget itu bagaimana kondisinya, wahnan ala wahnin, ya. Lemah dan semakin lemah. Ibu kita mengandung, ibu-ibu merasakan banget. Ya. Dan kita semua merasakan. Kemudian kita juga nggak ngerti apa yang terjadi esok hari. 1 jam lagi kita pun tak tahu. Nggak usah 1 jam, 1 detik dari kita dari sekarang, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Ya. Tahu ada apa gitu, kita nggak ngerti. Masya Allah, ini Al-Quran kalau menyampaikan sesuatu gitu tuh, ya. Potongan ayat selanjutnya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah seorang manusia mengetahui di
di mana mereka mati. Kematian kembali lagi kepada kegoiban. Apa yang kita ketahui tentang kematian kita sendiri? Gak ada yang tahu di mana kita meninggal. Bahkan ketika lahir pun kita juga nggak ngerti mau dilahirkan di mana. Ya, kita kebetulan aja dilahirkan di Indonesia, di Bogor misalnya. Ya. Orang tua kita adalah orang tua berdarah Melayu Indonesia. Ya. Ada yang dilahirkan di negeri yang sangat dingin misalnya, daerah Eropa Utara sana, ya. Atau yang sangat panas daerah Sahara, Afrika dan sebagainya. Begitupun kematian. Gak ada kematian kita tahu di mana kita akan dikuburkan. Bisa dikuburkan di dalam tanah atau di perut buaya mungkin ya. Atau dimakan singa di tengah, dimakan singa ataupun macan di tengah hutan ketika kecelakaan pesawat misalnya. Nggak ada yang tahu. Ya. Kita dikubur di mana kita nggak tahu. Ya. Jadi tadi udah masalah kiamat, sampai masalah besok kita nggak ngerti melakukan apa, Allah yang tahu. Ya, betapa lemahnya kita kalau kita tidak bersandar kepada Allah. Dan begitupun kuburan yang akan kita diami di mana kita nggak tahu. Bisa saja di perut hiu. Ya. Jadi kalau mau ziarah susah, dilempar aja bunga-bunga itu ke laut. Ya itu kan sampai sekarang nggak ketemu. Banyak yang nggak ngerti kita di mana kita akan dikuburkan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu pengen dikuburkan di sebelahnya Nabi. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika Umar mau meninggal, ya, mau wafat? Dia sampaikan kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada Aisyah, bolehkah saya dikuburkan di sebelah orang yang sangat saya cintai? Dua sahabat, ya, yaitu satu Rasulullah, satu Abu Bakar. Kemudian Bunda Aisyah menyatakan, sebenarnya itu saya persiapkan untuk saya, ya, kata Bunda Aisyah. Dia ingin dikuburkan di sebelah Nabi, tapi Umar mendahului. Dia minta kepada Bunda Aisyah supaya dikuburkan di sebelah Nabi, dan diizinkan oleh Bunda Aisyah. Aisyah sudah mempersiapkan bahwa dia akan dikuburkan di sebelah Nabi, tidak terjadi. Ya. Umar yang di sana. Ya. Masya Allah, itu istri Nabi, nggak bisa juga. Artinya, ya, kita semua nggak ngerti mau ditaruh di mana jasad kita nanti. Ya. Mau ditaruh di mana? Kita sekarang lihat nih, murid saya ini yang lagi memantau ini, ketemu saya di mana? Di Bekasi. Sekarang ada di Palembang, di mana tuh Sumatera? Belum tahu juga nanti dia kemana lagi. Ya. Kita aja lah, mungkin kalau kelahiran kita Bogor, dapat istri orang Jonggol atau orang mana gitu kan, pindah ke sana. Ya. Begitupun beberapa nabi kita ada yang hijrah. Nabi Ibrahim dari Irak menuju ke Yordania, Sam sekelilingnya. Nggak tahu di mana kita akan meninggal. Itu kekuasaan Allah. Ya. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha meliputi, ya, maha mengenal. Allah yang mengetahui semua, alim.
Allah yang mengetahui detik-detik bergeraknya kita waktu jadi janin. Allah yang tahu. Allah yang mengetahui bagaimana gerakan awan, ya, membawa uap-uap air menuju daratan. Allah yang mengetahui. Ada proses angin di sana, ada matahari yang memindahkan energi dari matahari menuju bumi, sehingga ada yang panas satu daerah, satu bagian, membuat tekanan udara yang berbeda menjadi angin. Angin akan menggerakkan awan sehingga kita jadi hujan. Ketika kita jadi mendapatkan hujan, hanya Allah yang mengetahui apa yang kita lakukan sedetik setelah ini. Kita pun belum tahu. Kita mau merencanakan, tapi belum tentu jadi. Dan Allah yang mengetahui betul di mana kita akan diwafatkan, dikuburkan. Ya. Makanya di hadis itu memang disebutkan ketika 40 hari ajalnya ditentukan, rizkinya ditentukan. Ya. Dia akan sengsara atau bahagia ditentukan. Ya. Bisa jadi kita melakukan amalan surga sehingga antara kita dengan surga itu sedepa atau sejengkal, lalu kita melakukan amalan neraka, berubah gitu. Begitupun sebaliknya. Ketika kita melakukan amalan neraka, amalan maksiat, tapi di sesaat menjelang kematian kita melakukan amalan surga. Ya. Makanya kita berusaha istiqomah selalu melakukan amalan surga dari kita balik, dari kita kecil hingga nanti. Makanya penting bagi kita mengajak anak-anak, mengajak keluarga itu ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ajak. Ya. Pak, saya malah diajak sama anak saya. Oh, bagus itu. Anak yang mengajak orang tuanya luar biasa. Bukan kewajiban dia, jangan salah ya. Yang wajib untuk ku anfusakum wa ahlikum nar, itu orang tua tuh. Ketika anak mengajak, masya Allah. Ya. Era apa saya Pak, kumaha izin. Saya kan jarang datang ke musola. Nanti saya pakai sarung langsung dipoyokan sama teman saya lagi, langsung disorakin. Nggak apa-apa lah kita disorakin. Makanya kuping itu tebal-tebalin dikit. Kuping kita tebal-tebalin dikit ketika melakukan perbuatan soleh itu. Biarin dah orang ini, saya mau tahu itu kan cuma dulu juga brengsek sama saya. Ya dulu udah biarin lah masalah dulu. Sekarang yang kita niatin. Sekarang kita niatin datang ke masjid, datang ke musola, datang ke majelis taklim, belajar apa yang kurang di kita. Sehingga kita jadi keimanannya tinggi. Harus ada amal soleh. Karena kita nggak tahu apa yang kita akan lakukan besok. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan dikuburkan. Bahkan kita nggak tahu kapan saat terjadinya hujan. Udah mendung gelap banget, nggak jadi hujan. Kita nggak tahu. Kita berpikir ini bakal hujan. Ternyata nggak tahu juga. Karena Allah yang punya sebab-sebabnya. Ya. Allah alim, maha mengetahui, kemudian khabir, ya, maha mengenal, maha meneliti, maha jelas sedetil-detilnya apapun yang terjadi. Masya Allah, bagaimana ayat ini memang mengandung perasaan ini. Ya. Kita harus waspada, ada kiamat. Ditambah lagi kita juga sangat bergantung dengan satu makhluk yang namanya hujan, air itu. Sekarang ini berasa banget udah mulai kering ya. Saya kemarin ngobrol tuh sama seorang kakak yang tinggal di Pekanbaru. 2015 tuh jarak pandang cuma 10 meter. Kebetulan saya sempat kesana tuh. Memang sangat sesak ya, ketika banyak asap waktu itu. Sangat sesak. Nggak tahu tuh di daerah Palembang gitu. Ya.
sangat sesak. Itu ya satu bagian kecil saja dari sebab-sebab yang di satu sisi hanya Allah yang menguasai. Orang membakar, kemudian timbul titik api dan sebagainya. Untuk urusan udara aja kita udah demikian lemah. Sekarang ini lagi susah katanya tabung oksigen. Ya, tabung oksigen lagi susah. Jadi semakin mahal harga oksigen itu kan. Jadi kita semakin paham betapa kita mestinya bersyukur nggak pakai oksigen. Ya, tabung yang kecil aja itu yang berapa puluh ribu kalau ngisi itu cuma dapat 2 jam doang. Tabung yang kecil itu sekarang lagi diperebutkan itu. Banyak orang yang butuh oksigen sekarang. Kita setiap hari menghirup udara oksigen. Kayak kita hirup barang-barang gratis, masih gratis sekarang tuh. Gratis. Coba kalau udah ada masalah di pernapasan kita harus pakai oksigen, berapa ratus ribu yang dikeluarkan, juta. Harga tabung yang 300.000 berubah sekarang hampir 1 juta. Kalau sebelum pandemi paling cuma 300.000 tabungnya, sekarang 1 juta. Kalau yang ditambah dengan trolinya itu dengan ini bisa 1,5, 1,3. Itu untuk tabungnya doang, belum isinya yang harus diisi sekian jam, 1 hari 1 misalnya, atau sekian jam sekali. Lemah banget manusia. Kalau nggak mau datang menuju Allah itu rugi. Ya, waktu jalan terus, usia semakin nambah, lalu tidak ada gerakan amal soleh kita, rugi. Ya, rugi banget. Allah menyuruh kita memakai pakaian takwa, menutup aurat, tidak kita lakukan, rugi. Ya. Saya kan gak punya uang Pak buat beli dan sebagainya. Zaman jadul itu jangankan buat jilbab itu. Pertama-tama itu sampai hordeng spray itu dipakai buat jilbab. Zaman Nabi. Ya. Jadi kadang-kadang MBA lah, manusia banyak alasan lah gitu. Termasuk saya juga ya. Ada alasan-alasan yang berusaha untuk menghindarkan diri dari kewajiban. Alhamdulillah berakhir sudah surat Luqman. Mudah-mudahan surat yang syarat dengan makna ini mengingatkan kita terus betapa seorang hamba ya harus punya kekuatan, keistiqomahan untuk tetap terus menuju Allah. Jalan terus ya. Lakukan amal, lakukan kebaikan terus menerus sampai Allah memanggil kita, sampai Allah menghadapkan kita. Pokoknya lakukan saja tuh amal. Kalau perlu sampaikan kepada orang lain, ke diri kita, ke orang lain, ke keluarga, ke anak, ke istri, ke suami, ke orang tua, ke tetangga, kepada siapa saja. Lakukan saja amal soleh. Ya. Karena kita nggak tahu nanti itu di mana kita dibangkitkannya, itu nanti bakal didapat tangan kanan biyaminihi atau bisimalihi, apa itu? Hitam. Mudah-mudahan kita semua tetap jalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.